Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hardianti, NIM 9214210084, kelas akuntansi C. Ingin menjelaskan video mata kuliah kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara dalam aspek Pancagatra dan Trigatra dengan dosen pengampu Bapak Kronilukum SPD MSc. Nah, jadi saya akan menjelaskan video tentang Pancagatra dalam bidang ideologi. Trigatra dan Pancagatra merupakan aspek penting dalam pembahasan topik wawasan Nusantara. Dalam praktiknya, wawasan Nusantara menjadi konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Sementara secara istilah, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara pada hakikatnya mengandung konsep nilai persatuan, kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia, karena kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni masyarakat dengan keberagaman adat, agama, serta budaya berpotensi memicu perpecahan. Sementara sebagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya, wawasan Nusantara mencerminkan dimensi pemikiran mendasar bangsa Indonesia yang mencakup dua hal. Keduanya ialah dimensi kewilayahan sebagai realitas dan dimensi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Kedua dimensi pemikiran tersebut merupakan keterpaduan pemikiran dalam dinamika kehidupan di seluruh aspek kehidupan nasional yang berlandaskan Pancasila. Demikian dikutip dari laman Kementerian Pertahanan
yang dikutip dari laman Kementerian Pertahanan. Aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Adapun mengutip penjelasan di laman Lemhanas, ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang disebut dengan istilah Astragatra. Singkatnya, Astragatra merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astragatra terdiri atas Trigatra yang mencakup 3 aspek alamiah yang bersifat statis, sedangkan Pancagatra mencakup 5 aspek sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis. Trigatra harus dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa. Aspek Trigatra ada 3, yakni aspek geografi, demografi atau kependudukan, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sementara aspek Pancagatra ada 5, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Aspek-aspek itu disingkat menjadi Ipolexos-Budhankam. Aspek Pancagatra, Gatra ideologi. Secara teoritis, ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat diubah lagi posisinya sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, ideologi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini, ideologi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. Ideologi.
Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin dalam strategi pembinaan. Ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. 2. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. 3. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. 4. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan keterdinamisan. 5. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup bangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. 6. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. 7. Mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya, politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik yang diterapkan dalam suatu negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan pemasukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya
meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight, liberalisme, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi yang dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional. Yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Selanjutnya, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipolexos Budhankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip ketahanan nasional antara lain adalah sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. 2. Pertahanan dan keamanan berlandaskan pada landasan ideal Pancasila.
landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visional wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. 4. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau Sishan-Kamnas dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan-Hamrata. 3. Hubungan antar gatra. Hubungan Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan independensi, yang artinya adalah sebagai berikut. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Selanjutnya, ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. Selanjutnya, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. D. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, hubungan antara gatra dikemukakan seperti uraian berikut. 1. Gatra geograf. Karakter geograf sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya. Kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan, bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya. Karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. 3. Antara gatra. Kependudukan dan gatra, kekayaan alam, kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam, dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam,
yang dapat diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Setiap gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya. Setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain. Secara terintegrasi. Antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan ideologi negara. Selain itu, ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi bermacam hal, yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan rasa keamanannya. Selanjutnya, antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh, mantap, dan merata akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya, serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan, keadaan ekonomi yang stabil, maju, dan merata, menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain. D. Antara gatra sosial budaya dan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, dan berbudaya dan berkepribadian akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap, mementingkan kebersamaan, serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang dalam suasana amani dan damai. Kebesaran dan keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional,
baik fisik, material maupun mental, spiritual. Keadaan sosial timpang dengan kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial. Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil, dinamis, dan maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkokoh dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Astragatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat setiap gatra. Satu, yaitu gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. 2. Gatra ideologi, politik, dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. 3. Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. 4. Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Beberapa ancaman yang dihadapi oleh Trigatra dan Pancagatra Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Di dalam era globalisasi sekarang ini dan di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan campur tangan asing dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup di balik kepentingan nasional mereka. Situasi seperti ini kemungkinan besar dapat terjadi apabila unsur-unsur utama kekuatan hankam dan komponen bangsa yang lain tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Untuk itu, ancaman yang paling realistik adalah adanya hubungan antar kekuatan dalam negeri dan kekuatan luar negeri. 2. Sistem free vehicle liberalisme yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan. 3. Sistem etatisme dalam artian negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan. 4. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 5. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 2/3 wilayahnya terdiri atas laut, menempatkan laut dan udara di atasnya sebagai mandala perang yang pertama kali akan terancam karena keduanya merupakan initial point untuk memasuki kedaulatan Republik Indonesia di darat.
Ancaman dari luar senantiasa akan menggunakan media laut dan udara di atasnya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan demikian, pembangunan postur kekuatan hankam masa depan perlu diarahkan ke pembangunan kekuatan secara proporsional dan seimbang antara unsur-unsur utama kekuatan pertahanan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta unsur utama keamanan, yaitu Polri. Pesatnya kemajuan iptek membawa implikasi meningkatnya kemampuan tempur, termasuk daya hancur dan jarak jangkau. Dengan demikian, ancaman masa depan yang perlu diwaspadai adalah serangan langsung lewat udara dari laut oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.